Tiga resep, 3 jenis ramuan. Lu Yun menghabiskan 3 hari penuh untuk menyempurnakan 3 ramuan itu. Tentu saja, semua ini berkat Tungku Suantian dan roh instrumen. Meski berkali-kali gagal, akhirnya saya berhasil. Saat Sang Zi mendapatkan obat mujarab, jantungnya berdarah. Mengingat Tungku Suantian diperoleh oleh Lu Yun, dia merasa gatal karena kebencian. Master Sekte Sang, sekarang ramuannya telah dimurnikan, harap tepati janjimu dan temukan seseorang untuk membawa kami ke pembuluh darah naga untuk melindungi negara, kata Lu Yun sambil tersenyum. Kenapa kamu begitu cemas? Sang Zi mendengus dingin, kamu sudah membuat obat mujarab, tapi kamu belum tahu keampuhannya. Zhongzu Sang, apa yang kamu lakukan tidak baik. Lu Yun menjadi marah ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Sudah jelas disepakati pada awalnya bahwa selama dia membantu memperbaiki ramuan itu, dia akan memerintahkan seseorang untuk memimpin mereka. Namun kini tampaknya Sang Zi sangat tidak puas. Pada saat ini, Long Kenon melompat keluar. Orang tua, sebaiknya kamu memenuhi janjimu, jika tidak, aku akan menghancurkan sektemu. Apakah kamu percaya atau tidak? Apa? Sang Zi tercengang. Hei, aku bilang kamu orang yang keras kepala, kan? Long Ying tiba-tiba berteriak, bagaimana kamu bisa berbicara seperti ini kepada Master Sekte Sang? Dia menindas adikku, bukankah dia harus mati? Jadi, kamu harus mengatakan bahwa jika kamu tidak memenuhi janjimu, aku akan membunuhmu. Meriam panjang, Lu Yun, Sang Zi. Long Ying mengangkat wajah cantiknya dan menunjuk ke arah Sang Zi dengan dagunya. Jangan mengira kami mudah dibuli. Jika Anda tidak menerimanya, Anda bisa mencoba melihat apakah kami memiliki kemampuan itu. Orang baik, hati Lu Yun tiba-tiba menegang. Sejak Long Ying dan Long Dapao berkumpul, seluruh kepribadiannya telah berubah total. Apakah ini masih naga betina unggul dari sebelumnya? Kenapa kamu bertingkah seperti gangster setelah belajar dari Long Dapao? Wajah Sang Zi menjadi dingin dan dia hampir terjatuh ke tanah. Aku khawatir kalian bertiga salah paham. Aku tidak bermaksud begitu sama sekali. Aku hanya mengira kalian bertiga sudah berada di sekte kami selama berhari-hari. Aku belum memenuhi persahabatanku sebagai belum menjadi tuan tanah, jadi aku hanya ingin menjaga kalian bertiga selama beberapa hari. Sang Zi ketakutan. Lu Yun mau tidak mau merasa lucu. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan nafas. Sang Zi ini benar-benar tidak cocok menjadi pemimpin sekte. Seseorang yang hanya peduli pada wajah tidak bisa mendukung sekte sama sekali. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan Patriark Suantian ketika dia mengangkatnya menjadi pemimpin sekte Suantian. Long Dapao dan Long Ying mendengar kata-kata Sang Zi dan mengangguk puas. Namun, Lu Yun tidak sabar dan tidak setuju untuk tinggal. Dia hanya meminta Sang Zi untuk mengatur orang secepatnya. Sang Zi tidak lagi menunggu, dan buru-buru memerintahkan orang-orang untuk menemukan Diaken dan Penatua Sekte Suantian. Diakon yang lebih tua adalah seorang lelaki tua kurus bernama Qin Feng dengan janggut panjang yang mencapai dadanya. Di bawah kepemimpinannya, Lu Yun dan yang lainnya bergegas ke pembuluh darah naga untuk melindungi negara. Menuju ke barat, mereka berempat terbang selama hampir 1 jam sebelum melihat sederet puncak gunung yang menjulang tinggi di depan mereka. Puncak gunung menjulang tinggi ke awan, sangat tinggi, dan disertai dengan lebih banyak energi spiritual, hampir meluap. Qin Feng melayang di udara, menghadap Lu Yun dan yang lainnya, dan berkata, kalian bertiga, disinilah letak pembuluh darah naga untuk melindungi negara. Saya ingin mengingatkan kalian, berhati-hatilah. Saat ini, beberapa sosok terbang dari kaki gunung. Saya telah bertemu Penatua Qin. Semua orang membungkukkan tangan dan memberi hormat. Bagaimana pengalaman ini? Wajah Qin Feng menjadi tegak dan dia bertanya dengan dingin. Membalas apa yang Penatua Qin katakan, saya memperoleh banyak hal, tetapi 3 murid meninggal. Tidak buruk, Qin Feng sedikit mengangguk. Setelah Lu Yun mendengar ini, dia terkejut. Butuh waktu kurang dari 1 jam untuk sampai ke sini. Pembuluh darah naga pelindung negara ini begitu dekat dengan pilihan. Pantas saja kekuatan Sekte Suantian tak tertandingi. Juga, apa yang terjadi dengan murid-murid ini? Mungkinkah murid Sekte Suantian berlatih di sini sepanjang tahun? Terlebih lagi, meskipun 3 murid meninggal, mereka tidak menganggapnya serius. Penatua Qin, baru kemarin, sesuatu yang aneh terjadi di pembuluh darah naga yang melindungi negara. Murid itu menangkupkan tangannya dan berkata, kemarin, saya membawa 15 murid ke area kedua untuk pelatihan, dan menemukan binatang buas itu di dalam area kedua. Sepertinya hilang. Oh, Chen Ji, ceritakan padaku apa yang terjadi. Iya, kemarin seperti biasa para murid membawa muridnya ke area kedua. Mereka menemukan banyak noda darah di pinggir area kedua, dan juga ada bekas perjuangan yang sengit, waktu dan ruang di sana, tidak banyak bukti yang dapat ditemukan. Dengan mengatakan itu, murid bernama Chen Ji mencabut gigi binatang dari lengannya. Giginya sepanjang telapak tangan, dan ujung runcingnya telah dihaluskan. Jelas sekali bahwa itu adalah gigi binatang tua. Qin Feng mengambil gigi binatang itu dan melihatnya dengan cermat. Benar, itu adalah gigi binatang yang bersembunyi di bumi. Penatua Qin, saya mengambil murid lain dan mencari 2 kali di area kedua, tetapi tidak ada jejak binatang yang melarikan diri dari bumi. Saya khawatir dia telah dibunuh oleh binatang buas di area ketiga dan keempat peluang. Laporkan. Hei, binatang yang bersembunyi di bumi yang telah aku pelihara selama bertahun-tahun masih belum menyatu dengan tempat ini.
Qin Feng menghela nafas. Lu Yun dan 3 lainnya tampak bingung. Apa yang terjadi? Sekte Xuantian masih memelihara binatang buas di sini. Tempat di mana hukum langit dan bumi tidak lengkap sebenarnya dapat mendukung operasi binatang buas. Selain itu, dengan pelatihan berkelanjutan di taman belakang, bukankah Sangzi takut semua murid Sekte Xuantiannya akan mati? Lupakan saja, bagaimana dengan binatang buas di distrik ke-6 dan ke-7? Apakah mereka sudah melahirkan anak baru? Qin Feng bertanya lagi. Kembali ke apa yang dikatakan Penatua Qin, binatang buas di area ke-6 melahirkan anak. Saya khawatir dalam 2 hari terakhir, tidak ada pergerakan binatang buas di area ke-7. Perhatikan baik-baik dan segera laporkan berita apapun. Ya, Chen Ji setuju. Chen Ji, ketiganya adalah tamu terhormat dari Master Sekte. Mereka ingin memasuki pembuluh darah naga melindungi negara untuk menemukan seseorang. Anda bertanggung jawab untuk menerimanya. Jika ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda selalu bisa beritahu saya. Chen Ji melirik Lu Yun dan yang lainnya, lalu setuju. Kalian bertiga, sekte kami masih memiliki masalah yang harus aku tangani, jadi aku tidak akan menemani kalian lagi. Silakan pergi. Qin Feng pergi, dan Chen Ji membawa mereka bertiga ke kaki Gunung Protektorat Pembuluh Darah Naga. Sekelompok rumah telah dibangun di sini oleh murid Sekte Xuantian, dan daerah sekitarnya dikelilingi oleh pagar yang terbuat dari pohon lebat untuk mencegah serangan diam-diam dari binatang buas. Terlebih lagi, lingkaran sihir yang diatur di area ini setara dengan asuransi lapis ganda. Chen Ji sepertinya adalah kakak laki-laki tertua di sini. Ketika semua murid Sekte Xuantian melihatnya, mereka menundukkan tangan dan memberi hormat, sambil meneriakkan, "Halo, kakak tertua." Chen Ji tampak seperti semua orang, dengan tangan di belakang punggung, bahkan tanpa melihatnya. Sesampainya di sebuah kamar, Chen Ji memerintahkan seseorang untuk menyajikan teh, lalu bertanya, "Kalian bertiga, saya tidak tahu bagaimana saya bisa membantu. Tanya saja." Chen Ji sangat sopan dan Lu Yun memiliki kesan yang sangat baik terhadapnya. "Saudara Chen, saya datang ke sini hanya untuk mencari seseorang. Bisakah Anda memberitahu saya tempat seperti apa yang disebut daerah terlarang dalam kehidupan ini?" Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah berpikir sejenak, Chen Ji berkata, "Area kehidupan terbatas ini sebenarnya adalah tempat di mana hukum langit dan bumi tidak lengkap. Di beberapa tempat, sihir tidak dapat digunakan, di beberapa area tidak mungkin untuk terbang masuk udara, dan di tempat lain akan ada beberapa tempat yang tidak terduga." Dia berkata dengan ekspresi serius, "Juga, kamu tidak boleh pergi ke area tengah pembuluh darah naga yang melindungi negara. Karena hukum langit dan bumi di tempat itu sangat dilanggar sehingga bahkan biksu dari alam atas pun mungkin tidak dapat bertahan hidup di tempat itu." Chen Ji memperkenalkan. Lu Yun dan Long Dapao saling memandang, lalu berkata, "Hidup dan mati ditentukan oleh takdir, kekayaan, dan kehormatan. Sejak saya memilih untuk masuk, saya telah membuat persiapan. Saudara Chen, jangan khawatir, saya menang, tidak menyebabkan masalah bagimu. Saudara Lu terlalu banyak berpikir. Maksud saya adalah jika tidak perlu, lebih baik tidak masuk." Chen Ji berkata, "Awal tahun yang lalu, ada orang kuat di Sekte Xuantian kita yang pergi ke pusat daerah terlarang sendirian. Meskipun dia kembali hidup-hidup, tetapi kehilangan akal sehatnya, kehilangan semua budidayanya, dan segera meninggal, dan melaju ke barat." Lu Yun mendengar bahwa apa yang dikatakan Chen Ji hanya karena dia tidak ingin dia memasuki jalur naga untuk melindungi negara. "Saya menerimanya dengan niat baik. Area kehidupan terlarang ini, saya akan masuk dan mencari tahu apa yang terjadi." Lu Yun memandang Long Dapao dan Long Ying, "Ayo pergi juga, jadi kita tidak akan mengganggu mereka. Tunggu sebentar, kalian bertiga. Saya akan pergi dan menjelaskan lalu membawa Anda ke sana." Chen Ji berkata, "Sejak Penatua Qin membawa Anda ke sini, saya harus menyelesaikan misi sekte, dan saya juga harus membawa beberapa murid ke beberapa tempat. Kunjungi tempat ini. Kalau begitu, ayo pergi bersama." Beberapa orang meninggalkan ruangan dan melihat pemandangan indah pegunungan protektorat. Mereka tidak bisa memahami area kehidupan terlarang itu. "Lihat, pemandangan gunung yang menakjubkan ini sebenarnya adalah tanah mati. Percayakah kamu?" Long Dapao melihat ke puncak gunung dan menggelengkan kepalanya. "Itu karena kamu tidak cukup tahu tentang dunia bawah." Long Yan berkata, "Di dunia bawah, ada juga tempat terlarang seperti menara kematian dan neraka tanpa batas." Lu Yun tahu bahwa Long Ying tidak mengucapkan kata-kata kasar, karena ketika dia berada di dunia bawah, ada banyak tempat yang belum dijelajahi manusia, dan bukan hal yang aneh jika tempat seperti itu ada di dunia bawah. Setelah upacara minum teh, Chen Ji kembali, dengan 10 murid Sekte Xuantian di belakangnya. "Maaf sudah membuat kalian bertiga menunggu begitu lama," kata Chen Ji sopan. "Tidak masalah, ayo pergi." Lu Yun berkata sambil tersenyum. "Tolong, kalian bertiga." Chen Ji berjalan di depan dengan 10 murid, dan Lu Yun serta 3 orang lainnya mengikuti. Sekelompok orang memasuki pegunungan pembuluh darah naga pelindung, dan baru kemudian Lu Yun merasakan perbedaan dari dunia luar. Pertama-tama, dari luar, tempat ini terlihat penuh dengan energi spiritual. Hanya ketika Anda datang ke sini secara langsung barulah Anda menyadari bahwa itu semua hanyalah ilusi. Energi spiritual di sini sangat tipis sehingga menyesakkan, dan selain pepohonan yang menjulang tinggi ini, tidak ada rumput yang tumbuh di daratan, dan bahkan tidak ada kelembapan. Di bumi, kemanapun orang berjalan, selalu ada debu di mana-mana. Apalagi binatang kecil, kicauan burung pun tidak terdengar. Long Dapao menggelengkan kepalanya karena bosan. Tempat malang ini benar-benar gurun. Dibandingkan dengan dunia spiritual, ini seperti gurun.
Orang tahu ini benar. Yang disebut area kehidupan terbatas adalah seperti ini. Hanya dengan memasukinya Anda dapat memiliki kesempatan untuk melihat semua jenis binatang aneh. Aku ingin tahu, kemampuan khusus apa yang dimiliki binatang buas itu? Long Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu terlalu banyak. Beberapa binatang akan menjadi tidak terlihat, beberapa akan berkedip, dan beberapa akan berpura-pura mati dan kemudian bangkit kembali di tempat lain. Chen Ji menyebutkan banyak contoh aneh dan ganjil, yang mengejutkan mereka bertiga. Namun yang paling istimewa bukanlah binatang buas ini. Karena jumlah kalian banyak sekali, mereka mungkin akan kabur saat melihat kalian, namun lingkungan di kawasan terlarang kehidupan tidak akan berubah karena kedatangan siapapun. Chen Ji berkata dengan sungguh-sungguh, tiba-tiba akan ada retakan ruang yang muncul di sekitarmu. Retakan tersebut berisi kekuatan ruang. Jika kamu tidak berhati-hati, tubuhmu akan terkoyak. Juga, ketika kamu ingin menggunakan sihir air, meskipun kamu berdiri di dekat air, kamu akan merasa sangat sulit untuk memadatkan bola air. Jika kamu menginjakkan kakimu di bumi, kamu tidak akan bisa menggunakan kekuatan bumi, dan kamu akan jatuh dari udara secara misterius saat terbang. Ada binatang buas di tanah dengan mulut terbuka lebar, siap untuk memakanmu dalam satu gigitan. Saat Chen Ji menggambarkan semakin banyak kejadian aneh, Lu Yun dan 3 orang lainnya berharap untuk memasuki area terbatas kehidupan. 2 jam kemudian, semua orang telah sampai di tengah gunung. Karena tidak bisa melihat puncak gunung, Lu Yun merasa sedikit tertekan. Saat ini, Chen Ji membujuk Lu Yun dan yang lainnya untuk duduk dan beristirahat. Cobalah menyiapkan pil sebanyak mungkin untuk memulihkan energi spiritual Anda. Jika Anda bertarung dengan si pembunuh, Anda mungkin tidak dapat mengisi kembali energi spiritual Anda di dalam. Chen Ji memperingatkan, juga, saya harap Anda semua memiliki kehidupan Anda sendiri menyelamatkan artinya. Terkadang, kalian mungkin saling bertarung. Lu Yun sepenuhnya setuju dengan kata-katanya. Cincin penyimpanannya berisi banyak bahan untuk memurnikan pil Yuanyang. Ketika dia membantu pasukan pangeran ketiga menyiapkan pil, dia telah meninggalkan cukup rumput spiritual untuk memurnikan 3 pil Yuanyang. Namun, dia tidak ingin menunjukkan tungku Suantian di depan Chen Ji. Melakukan hal itu hanya akan menimbulkan kebencian pada dirinya sendiri. Setelah mengucapkan terima kasih, semua orang mulai melanjutkan perjalanan mereka. Lu Yun tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak dapat lagi menyerap energi spiritual dari dunia luar, dan hal yang sama berlaku untuk Long Kenon dan Long Ying. Dia menatap keduanya dengan penuh tekad dan menyuruh mereka untuk bersantai. Long Dapao mengerti dan mengangguk diam-diam. Setelah berjalan cukup lama, semua orang akhirnya sampai di puncak gunung. Chen Ji menunjuk ke arah di sebelah kanan dan berkata, saya ingin memimpin para murid ke area pertama, tempat Sekte Suantian membesarkan binatang yang melarikan diri dari bumi. Di mana sisi ini? Lu Yun bertanya sambil menunjuk ke sisi kiri. Itu area ke-10. Ada tanda peringatan di sebagian besar tempat di sini, dan itu mengatakan sesuatu tentang area terlarang kehidupan. Tapi setelah lebih dari 30 area, bahkan sekte kita yang kuat pun tidak masuk. Setelah mengucapkan terima kasih, Lu Yun dan Chen Ji menuju ke area pertama. Lu Yun percaya bahwa pertama-tama dia harus mengikuti mereka untuk melihat lingkungan di sini, dan kemudian memutuskan bagaimana memasuki area terbatas kehidupan. Chen Ji tidak menolak dan memimpin murid-muridnya ke area pertama. Area pertama tidak luas. Chen Ji memperkenalkan mereka bertiga kepada Lu Yun, tempat ini terutama untuk melatih pikiran para murid, karena kekuatan bumi di sini telah berkurang sebagian besar, dan ada binatang kecil yang sering muncul dan sangat ganas. Kalau begitu, binatang pelarian bumi yang dibesarkan oleh sektemu. Itu hanya untuk membantu para murid sekte dalam pelatihan mereka. Chen Jidao, saudara Lu juga mendengar saya berkata sebelumnya bahwa binatang pelarian bumi kita seharusnya dibunuh oleh 2 binatang buas. Kerumunan itu berjalan setengah jam lagi sebelum tiba di sebuah rumah buatan manusia. Lu Yun melihat jejak kaki binatang buas terlihat di mana-mana di dinding luar rumah. Dengan kata lain, binatang buas datang ke sini dan menyerang rumah tersebut. Selain itu, dia melihat banyak tanda perkelahian di sini. Jejak yang sangat jelas terlihat sungguh mengejutkan. Murid-murid Sekte Suantian berpencar dan akhirnya menemukan tubuh binatang pelarian dari bumi yang rusak 100 kaki di sebelah barat rumah. Binatang yang melarikan diri dari bumi mati dalam kondisi yang mengenaskan, tanpa bagian tubuh yang utuh. Para murid Sekte Suantian mengumpulkan semua daging dan darah binatang yang melarikan diri dari bumi, namun mereka tidak mampu mengumpulkan bahkan setengah dari tubuh binatang itu. Untuk pertama kalinya, Lu Yun merasa ingin muntah tetapi tidak bisa. Melihat potongan daging di tanah, dia sepertinya telah melihat pertempuran tragis itu. Buatlah, teriakan aneh tiba-tiba datang dari segala arah. Tangisan yang bagus, binatang kecil macam apa ini? Long Ying tiba-tiba menjadi tertarik. Binatang kecil, buatlah. Sebelum Chen Ji selesai berbicara, tangisan itu terdengar lagi. Itu bukan binatang kecil yang lucu. Chen Ji mengerutkan kening dan berkata, itu binatang yang tinggi dan ganas. Mungkin dia mencabik-cabik binatang pelarian dari bumi hidup-hidup. Chen Ji memperkenalkan bahwa ini adalah seruan binatang rumput di area kedua. Binatang ini sangat ganas dan tinggi. Semua orang dalam keadaan siaga penuh dan membentuk lingkaran. Semua orang menatap ke arah di depan mereka, diam-diam menunggu kemunculan binatang berumput itu. Buatlah. Saat teriakan semakin dekat, semua orang menjadi tenang dan mengambil senjata di tangan mereka. Berpura-pura menjadi hantu. Long Kenon adalah orang yang tidak sabaran, dan dia tidak tahan membuatnya menunggu, jadi dia berubah menjadi bentuk naga dan melayang di udara. Seekor naga meraung, dan jeritan binatang berumput itu tiba-tiba berhenti.
Namun, meriam naga menoleh dan terbang langsung ke arah area kedua. Saudara meriam, Lu Yun berteriak ke udara, tetapi tidak mendapat tanggapan dari Long Dapao. Saudara Chen, maafkan aku, ucapkan selamat tinggal saja. Itu, temanmu. Chen Ji melihat ke udara dengan kaget, tidak mampu mengalihkan pandangannya kembali. Kakak Chen membuatku tertawa. Kakak tertuaku pemarah. Dia naga sungguhan. Ya, Lu Yun mengejarnya sambil tersenyum. Dia belum mengatakannya, tapi Long Ying di sampingnya juga seekor naga. Jika dia mengatakannya, Sekte Suantian dan yang lainnya akan sangat ketakutan hingga mereka akan jatuh ke tanah. Meriam naga ini benar-benar tidak membuat orang khawatir. Long Yan tampak marah. Di depan semua orang, dia juga berubah menjadi naga, memutar tubuh naganya yang besar, dan mengejar meriam naga itu ke arah menghilangnya. Hantu yang luar biasa, itu sebenarnya naga sungguhan. Binatang buas seperti itu muncul di pembuluh darah naga pelindung negara. Bisakah kita tetap berlatih di sini? Semua murid Sekte Suantian mengeluh satu demi satu. Chen Ji melihat ke belakang Lu Yun dan yang lainnya dan tidak bisa menahan cemberutnya. Benar-benar menjengkelkan. Teman-temanku semuanya adalah naga sungguhan. Namun, ini adalah area kehidupan yang terlarang. Biarpun itu naga, kamu harus tetap berada di sana. Lu Yun berdiri di atas kepala Long Ying, melihat sosok Long Dapao dari kejauhan, dan mau tidak mau dia ingin memarahi Long Dapao. Tempat apa ini? Apakah Anda begitu ceroboh menghadapi wilayah kehidupan yang terbatas? Hukum langit dan bumi yang tidak lengkap memperlakukan semua orang secara setara, apapun spesies Anda. Long Ying sangat cepat, dan dia berhasil menyusul Long Kenon dalam sekejap. Hentikan! Suara Long Ying begitu keras hingga mengejutkan Long Kenon. Dia buru-buru memutar keran dan menatap Long Ying dengan wajah polos. Jadilah manusia lagi dan teruslah berpura-pura, atau aku akan menghajarmu. Teriak Long Ying keras. Long Dapao sangat patuh dan berubah menjadi bentuk manusia. Dengan senyuman di wajahnya, dia dengan cepat mendatangi Long Ying, yang juga berubah menjadi bentuk manusia. Hei, aku marah. Aku berani menakuti orang di depanku. Makhluk seperti ini bahkan belum lahir. Bah, Long Ying berkata dengan marah, apakah kamu tidak melihat di mana tempat ini? Jika kamu mati, siapa yang bisa bertanggung jawab untukku? Dia. Long Ying tiba-tiba menuding Lu Yun. Aku, Lu Yun menunjuk dirinya sendiri dan bertanya dengan heran. Beraninya dia, Long Dapao berkata dengan marah, kamu tidak bisa menindas istri temanmu, dan dia sudah memiliki begitu banyak istri. Aku tidak akan membiarkan dia menjagamu. Lu Yun, perang antara kalian berdua ini bukan urusanku. Lu Yun tersinggung dengan kata-kata menggoda di antara keduanya dan merasa sangat tidak senang. Kalau begitu kamu harus patuh dan jangan nakal lagi. Aku akan membiarkanmu meniduriku lagi dan lagi. Apakah kamu mengerti? Nada suara Long Yan tiba-tiba menjadi lembut. Yah, terserah kamu, hehe. Brengsek. Lu Yun berteriak, bercinta, di dalam hatinya, ada apa dengan kedua orang ini? Bagaimana saya bisa mengatakan ya? Mereka bertiga melihat sekeliling dan menemukan bahwa tempat itu benar-benar gundul dan tandus. Ada tanda mencolok berdiri di sebelahnya dengan tulisan, distrik kedua, di atasnya, dan di bawahnya juga ada pengenalan tentang distrik kedua. Yang penting ada binatang buas yang hidup di sini, yang sifatnya ganas. Aku dari keluarga kerajaan kuno. Semua binatang buas akan berlutut dan bersujud saat melihatku. Bahkan seekor binatang kecil pun berani merajalela. Saat mereka bertemu denganku nanti, mereka pasti akan dijejali, dikuliti, dan dipanggang selama daging. Long Dapao berkata dengan bangga. Beri aku bagian perutnya, kata Long Ying sambil tersenyum. Itu wajar, aku serahkan bagian yang paling lembut padamu. Long Dapao menjawab sambil tersenyum. Lu Yun tiba-tiba menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan dengan membawa mereka ke sini. Dia memiliki 7 saudara perempuan, dan sungguh menyedihkan melihat mereka melepaskan diri di sini. Namun, bayangan hitam besar keluar untuk menyelamatkannya. Itu adalah binatang raksasa yang tingginya lebih dari 10 kaki, tetapi binatang raksasa ini ditutupi oleh rumput liar. Apakah ini yang disebut binatang rumput? Hanya karena ditutupi rumput liar, Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Buatlah, Grasmon masih mengeluarkan suara lucu, tapi tidak ada yang bisa mengasosiasikannya dengan kelucuan. Buatlah, binatang berumput itu berteriak, membuka mulut besarnya, dan bergegas menuju mereka bertiga. Lu Yun sudah bisa melihat gigi besar di mulutnya, yang sepertinya memiliki daging dan darah binatang buas yang tergantung di atasnya. Bau darah yang menyengat, bercampur bau busuk, mengalir ke arah mereka bertiga. Nenek, kamu benar-benar tidak takut mati dan datang untuk menghentikan rayuanku. Long Dapao berkata dengan ketidaksenangan di wajahnya, menyingsingkan lengan bajunya dan bergegas menuju binatang berumput itu. Grace Beast mengangkat cakarnya yang besar, membuka mulutnya yang besar, dan menggigit leher Dragon Cannon. Namun, Dragon Cannon bergerak lebih cepat, dan dalam sekejap, dia sudah berada di sisi Grace Beast. Pada saat yang sama, dia mengangkat tinjunya dan memukul kepala binatang berumput itu. Anda tahu, meriam naga dikenal sebagai Raja Duel, dan ia adalah naga sungguhan. Sangat mudah untuk menghadapi binatang yang ceroboh. Bang! Grace Beast menerima pukulan keras dari Dragon Cannon, dan seluruh tubuhnya langsung terhempas ke tanah. Dingin, suara binatang berumput itu menjadi mendesak, dan di saat yang sama dia berjuang untuk bangkit dan bergegas menuju meriam naga lagi. Hei, kamu benar-benar berani bertarung denganku. Apa kamu lelah hidup? Dragon Cannon mengangkat tinjunya lagi dan menghantamkannya langsung ke mulut binatang berumput itu.
Saya melihat tinjunya membawa kekuatan yang menghancurkan dunia dan secara langsung menghancurkan gigi binatang rumput itu menjadi beberapa bagian. Namun, ini bukanlah akhir, tinju Long Cannon langsung membuka mulut besar binatang rumput itu, dan kemudian mengangkatnya ke atas, meledakkan kepala binatang rumput itu. Tubuh binatang berumput itu bergerak-gerak beberapa kali dan kemudian berhenti bergerak. Di hadapanku, Raja satu lawan satu, semua konspirasi hanyalah macan kertas. Long Dapao dengan bangga memamerkan ototnya kepada Long Ying. Hal ini menyebabkan Long Ying tertawa. Meskipun dia membunuh binatang rumput itu, Lu Yun tidak bisa merasa bahagia di dalam hatinya. Ini hanyalah area kedua dari area terbatas kehidupan, dan ada binatang buas yang hanya bisa dibunuh dengan menekannya dengan darah meriam naga. Jika Cu Yao berada di area tengah di sini, berapa banyak kesulitan yang akan dia hadapi sepanjang jalan. Namun, meski ada kesulitan, Lu Yun tidak takut. Untuk menemukan Cu Yao, dia mengalami segala macam kesulitan di dunia bawah. Saudara Big Pao, berhati-hatilah dalam menghemat energi spiritualmu. Jalan masih panjang, Lu Yun berkata dengan suara yang dalam. Hahaha, jangan khawatir saudaraku, meriam nagaku sangat energik. Saat dia mengatakan itu, Long Dapao mengedipkan mata pada Long Ying. Wajah cantik Long Ying memerah dan dia menundukkan kepalanya. Gugugu, gugugu. Pada saat ini, seruan lain datang. Mereka bertiga tiba-tiba menjadi waspada, berdiri saling membelakangi dan melihat sekeliling. Saya melihat seekor binatang berumput besar setinggi lebih dari 1 kaki mengelilingi mereka bertiga, dan raungan pelan keluar dari tenggorokan mereka. Di saat yang sama, mereka juga melihat binatang buas dibunuh oleh meriam naga. Ups, saudara Kenon, kamu membunuh ibu mereka, dan sekarang mereka datang untuk membalas dendam padamu, keluh Lu Yun. Hei, aku tidak takut dengan yang besar, bagaimana aku bisa takut dengan yang kecil ini? Long Dapao berkata tanpa rasa takut, ayo bunuh satu, datang dan bunuh sepasang. Karena itu, Long Dapao siap mengambil tindakan, tapi Long Ying mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Jangan bunuh mereka, lihat, mereka hanya menatap mayat binatang ceroboh itu. Mereka sepertinya tidak ingin membalas dendam padamu. Long Ying berkata dengan sedih. Seekor naga betina yang dipenuhi dengan cinta keibuan, dengan suara yang ramah dalam suaranya, menarik Lu Yun dan Long Cannon ke samping. Benar saja, setelah ketiga orang itu pergi, sekelompok binatang rumput kecil itu menerkam tubuh binatang rumput yang patah itu dan berteriak tanpa henti. Binatang buas adalah binatang buas. Jika mereka dibiarkan tumbuh dewasa, mereka akan tetap menjadi sangat ganas. Long Dapao berkata dengan dingin. Biarkan mereka pergi sekarang, binatang kecil ini tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Long Ying membujuk Long Cannon dengan memegang lengannya. Long Dapao melihat lagi sebelum ditarik oleh Long Ying. Lu Yun juga merasa bahwa binatang kecil ini sedikit menyedihkan, tapi dia juga tahu bahwa Long Dapao benar. Mereka bertiga melewati area kedua dan melihat tanda area ketiga. Dikatakan bahwa kawasan ketiga termasuk kawasan rawa. Rawa di sini berbeda dengan tempat lain. Rawa macam apa? Tidak bisakah kita terbang ke sana saja? Long Cannon melompat ke udara dengan jijik, tapi langsung jatuh. Apa-apaan ini? Tempat ini sebenarnya tertutup untuk udara. Lu Yun juga sangat bingung. Tidak lama setelah dia memasuki wilayah terlarang kehidupan, dia menemukan hukum langit dan bumi. Namun, tidak ada cara untuk melewati area ketiga. Lu Yun menemukan tongkat kayu panjang dan menggunakannya untuk menjelajahi kenyataan di lapangan. Metode ini dipuji oleh Long Dapao. Kakak Pao besar, jangan puji aku sekarang. Aku malu mengatakannya. Lu Yun mengerutkan kening, jika aku menemukan harta karun itu, kamu bisa memujiku, tapi bagaimana menurutmu? Ya. Tangan Lu Yun berhenti, dan perasaan aneh datang dari tongkat itu. Melihat ke sepanjang tongkat, saya melihat separuh batu mencuat dari tanah. Sebuah batu, apa yang aneh darinya? Long Dapao melihatnya dan terus berjalan ke depan. Tidak, Lu Yun berkata dengan cemas, sejak memasuki area ketiga, kami belum melihat satu pun batu kecil, tapi batu ini tidak kecil, dan jelas tidak normal. Lu Yun benar, batu ini, sepertinya tidak seharusnya ada di sini. Long Ying menambahkan. Jadi, Long Dapao berjalan menuju batu itu, berjongkok, dan mengulurkan tangan untuk menyentuh bagian batu yang terbuka. Batu ini hangat saat disentuh, seolah-olah ada sesuatu yang memanaskannya di bawah. Long Dapao berkata dengan rasa ingin tahu, mundur. Aku akan menggali batu itu dan melihatnya dulu. Long Dapao melakukan apa yang dia katakan, menyingsingkan lengan bajunya, dan mulai menggali dengan tangan kosong. Dalam sekejap, sebuah batu seukuran batu kilangan biasa digali oleh meriam naga. Hei, batu ini tidak kecil, kata Long Dapao sambil memegang batu itu. Lu Yun selalu merasa seperti dia pernah melihat bentuk ini di suatu tempat sebelumnya, tapi dia tidak dapat mengingatnya untuk beberapa saat. Bentuknya seperti batu giling asli, dengan lubang besar di tengahnya. Batu ini sepertinya bergerak. Long Dapao mengerutkan kening dan melihat batu di tangannya lagi. Tiba-tiba, batu gilingan itu benar-benar bergerak. Dalam sekejap, sebuah celah terbuka, dan potongan batu bundar itu perlahan terbuka. Di saat yang sama, 4 cakar pendek tiba-tiba muncul 2 kaki di atas dan di bawah batu. Brengsek, apa ini? Long Cannon menjadi bersemangat dan langsung melemparkan batu ke tangannya. Celepuk, batu panjang itu langsung dilempar ke rawa olehnya. Melihat bebatuan yang tenggelam dengan cepat, hati Lu Yun tergerak. Saudara Big Pao, apakah menurutmu makhluk ini adalah binatang buas? Lu Yun tiba-tiba bertanya. Binatang batu, saudara Lu Yun, tolong berhenti membuat masalah. Aku,
Long Cannon, telah bepergian ke seluruh negeri selama bertahun-tahun. Jenis, binatang buas apa yang belum pernah kulihat. Aku melihat Long Cannon menatap lurus ke arah jeruji batu yang tenggelam, tetapi jeruji batu itu tiba-tiba naik ke langit. Sinar lampu hijau melintas di depan ketiga orang itu, lalu terbang ke arah mereka. Hati-hati, Long Ying memperingatkan. Tapi sebelum dia selesai berbicara, batang batu itu mengenai lengan Long Cannon yang terangkat. Bang, meriam naga itu terlempar ke belakang beberapa langkah, tetapi batang batu itu terbang mundur lebih dari 10 kaki. Sialan, benda ini sangat kuat. Long Dapao menggoyangkan lengannya yang sakit dan berjalan kembali dengan seringai di wajahnya. Setelah batang batu itu terlempar, ia langsung jatuh ke tanah. Di atas batu yang tegak lurus, tiba-tiba muncul dua lubang gelap. Pada saat yang sama, sebuah lubang tiba-tiba terbuka 1 kaki di atas potongan batu. Tidak, saudaraku, tebakanmu benar-benar akurat. Benda ini seharusnya disebut binatang batu, kan? Long Dapao berkata dengan heran. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya Lu Yun melihat hal aneh seperti itu, dan dia tidak tahu bagaimana menjawabnya untuk beberapa saat. Binatang batu itu tampak sangat marah, seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan batu yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari jeruji batu dalam sekejap dan menyerang mereka bertiga. Long Dapao berdiri di depan. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menggunakan energi spiritualnya untuk membentuk perisai pelindung untuk melindungi Long Ying dan Lu Yun di belakangnya. Batu yang tak terhitung jumlahnya menghantam perisai, memaksa Long Cannon mundur 3 langkah. Setelah Zizi menyerang, Long Dapao mengerutkan kening dan berkata, "Anak kecil, kamu telah berhasil membangkitkan amarahku, perhatikan gerakanmu." Meriam naga membuka mulutnya, dan bola api besar langsung dikeluarkan olehnya. Bola apinya cepat dan ganas, dan suhu yang sangat panas hampir membuat bumi terbakar. Pada saat bola api hendak mengenai monster batu itu menghilang begitu saja di depan ketiga orang itu. Lu Yun terkejut dan buru-buru mencari lokasi binatang batu itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa binatang batu yang tampaknya biasa bisa secepat itu, dan bahkan dia tidak dapat menangkap jejak binatang batu itu. Tiba-tiba, dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Tanpa berpikir terlalu banyak, Lu Yun buru-buru mengambil beberapa langkah ke depan. Ketika dia berbalik untuk melihat, dia melihat si sebenarnya berdiri di posisi aslinya. Ini jelas merupakan penindasan. Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Binatang batu ini sama sekali tidak bermain menurut akal sehat. Jelas sekali meriam naga yang menyerangnya, tetapi binatang batu itu menyerang dirinya sendiri. Pengadilan kematian. Momentum Lu Yun meledak seketika, secara langsung merangsang energi kekaisaran untuk bertransformasi. Dalam sekejap, lapisan cahaya merah kehitaman menutupi tubuh Lu Yun, dan kulitnya menjadi merah seluruhnya. Hanya dengan satu gerakan, Lu Yun muncul di depan binatang batu itu. Tiba-tiba dia meninju dan langsung menuju ke depan binatang batu itu. Namun, binatang batu itu juga tidak lambat. Tepat ketika tinju Lu Yun hendak menyentuhnya, tubuh binatang batu itu malah membungkuk ke belakang. Lu Yun menekan tinjunya, tapi binatang batu itu dengan sigap menghindarinya lagi. Gerakan binatang batu ini benar-benar membuat marah Lu Yun. Dia sekali lagi berkultivasi, dan kecepatannya meningkat beberapa kali lipat. Bang bang bang, serangkaian serangan semuanya mengenai binatang batu itu. Binatang batu itu benar-benar diterbangkan oleh Lu Yun, dan akhirnya menabrak pohon kuno dan menembus pohon kuno itu. Biarkan aku. Long Dapao merasa sangat terhina dan merunduk di balik pohon kuno, tetapi binatang batu itu tidak terlihat. Kamu melarikan diri dengan cepat. Long Dapao berteriak tidak senang, jangan biarkan aku menangkapmu, atau aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Di sini, suara Long Ying terdengar, tapi dia melihat binatang batu itu berdiri hanya 2 kaki dari Long Ying. Sepertinya ada 2 mata di 2 lubang itu, menatap tajam ke arah Lu Yun dan Long Dapao. Pada saat yang sama, binatang batu itu melambaikan kedua anggota badan atasnya yang pendek, sepertinya menyatakan perang terhadap keduanya. Long Dapao melirik Lu Yun, lalu tertawa dengan marah, haha, kamu benar-benar tidak tahu ketinggian dunia, beraninya kamu memprovokasi saya. Long Cannon juga mengaktifkan budidayanya, mengetuk tanah dengan jari kakinya, dan bergegas menuju binatang batu itu. Binatang batu itu masih berdiri di sana, seolah menunggu kedatangan meriam naga. Benar saja, saat tinju meriam naga meledak, monster batu itu bergerak lagi. Namun, kali ini tidak seberuntung itu. Lu Yun, yang telah bersiap sejak lama, tiba-tiba muncul di jalur pelarian monster batu itu. Ah, Lu Yun tidak menunjukkan belas kasihan dan meraih salah satu kaki pendek binatang batu itu. Mencicit, mencicit, mencicit. Binatang batu itu berteriak panik, dan terus mengayunkan seluruh tubuhnya dengan kuat, mencoba melepaskan diri dari kendali Lu Yun. Di saat yang sama, lubang menganga itu benar-benar menggigit pergelangan tangan Lu Yun. Mendengus, Lu Yun tidak bergerak, membiarkan binatang batu itu menggigit lengannya. Dia sangat percaya diri dengan tubuh fisiknya. Bahkan monster batu pun mungkin tidak dapat menembus pertahanan fisiknya. Benar saja, hanya terdengar suara, ledakan, dan beberapa kerikil jatuh dari binatang batu itu, dan binatang batu itu menjadi semakin cemas. Aku tidak ingin membunuhmu, tapi aku tidak berharap kamu bersikap tidak sopan. Aku tidak bisa menjelaskannya. Aku ingin mengulitinya. Yah, sepertinya benda ini tidak bisa dipanggang dan dimakan. Long Dapao menggaruk kepalanya tanpa daya. Lebih baik membiarkannya pergi. Long Ying berkata, bagaimanapun, benda ini tidak menimbulkan ancaman bagi kita, tapi kita mengganggu istirahatnya. Lu Yun memikirkan kebenaran yang sama. Bagaimanapun, dia menikam binatang batu itu dengan tongkat sebelum membangunkannya.
Namun, pertanyaan lain tiba-tiba muncul di benak Lu Yun, mengapa dia menjadi begitu marah ketika binatang batu itu sedikit memprovokasi dia. Ini tidak normal, sama sekali tidak normal. Lu Yun melemparkan binatang batu itu ke samping dengan santai, lalu melihat sekeliling, mencoba menemukan beberapa petunjuk untuk memverifikasi idenya. Saudara Lu, mengapa kamu melepaskan binatang batu itu? Aku belum cukup memukulnya. Long Cannon berkata tidak puas. Kakak Pao besar, tidakkah kamu menyadari bahwa kamu sedang marah? Lu Yun bertanya. Ya, aku hanya marah. Binatang batu ini benar-benar menyebalkan, saudaraku. Maksudmu aku dipengaruhi oleh binatang batu itu? Long Dapao terkejut dan sepertinya mengerti pertanyaan Lu Yun. Lu Yun mengangguk sedikit sambil merasakan perubahan hukum langit dan bumi di sekitarnya dengan hatinya. Sejak dia memiliki api neraka, dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hukum langit dan bumi. Melalui persepsi, dia secara kasar memahami beberapa hukum langit dan bumi. Namun, dia hanya bisa mencoba memahami hukum-hukum ini, tapi dia tidak bisa melakukan perubahan apapun. Long Chanao mengikuti pandangan Lu Yun dan melihat sekeliling, tapi tidak menemukan apapun. Saudaraku, apa yang kamu lihat? Kenapa aku tidak melihat apa-apa? Saudara Big Pao, Long Ying, tidak cocok tinggal di sini untuk waktu yang lama. Ayo pergi. Lu Yun berpikir sejenak dan kemudian berkata, ada hal-hal aneh di mana-mana di wilayah kehidupan yang terbatas ini. Dua ingin pergi. Aku, Lu Yun, pasti akan mendukungnya. Saudaraku, kamu di sini lagi, bukan? Bukankah kita sudah sepakat sebelumnya? Aku, Meriam Naga, tidak akan pernah cemberut bahkan ketika aku berada di Gunung Pedang atau di penggorengan. Ya, karena aku setuju untuk mengikutimu mencari Cuyao, aku tidak pernah berpikir untuk berhenti. Tapi tempat ini benar-benar sulit dipahami. Aku khawatir sesuatu akan terjadi. Jika itu terjadi, aku akan merasa sangat tidak enak karenanya. Saat Lu Yun mengungkapkan kekhawatirannya, Long Dapao dan Long Ying benar-benar berpegangan tangan dan berjalan lurus menuju rawa. Ketika Lu Yun melihat ini, dia tersenyum penuh arti. Tiba-tiba, ada lebih banyak batu yang terangkat di tanah, dan mereka bertiga tahu bahwa ini adalah binatang batu yang sedang beristirahat. Jadi, mereka bertiga menghindari monster batu ini dan bergegas. Saat langit berangsur-angsur menjadi gelap, Lu Yun melihat sekeliling dan berkata kepada mereka berdua, mari kita istirahat di sini malam ini dan berangkat lagi besok pagi. Keduanya mengangguk pada saat bersamaan, setuju. Namun, saya tetap menyarankan agar kita semua pergi ke kanopi pohon untuk beristirahat. Terlalu berbahaya di bawah sana. Hanya seekor monster batu yang bermain dengan mereka bertiga. Jika sesuatu muncul lagi, itu tidak akan menjadi ancaman bagi mereka bertiga. Mereka bertiga masing-masing memilih pohon kuno yang sangat tinggi, membentuk segitiga untuk saling menjaga. Lu Yun duduk bersila di dahan pohon, mengeluarkan pilming dan melemparkannya ke mulutnya, lalu mulai merasakan kekuatan hukum langit dan bumi di sini. Namun tetap tidak ditemukan apapun. Aneh, mungkinkah hukum langit dan bumi di sini tidak dapat dipahami? Lu Yun diam-diam bertanya, apakah karena kultivasi saya yang tidak mencukupi? Dia tiba-tiba teringat pada api neraka. Ketika dia berada di kota Guangxia, dia menggunakan api neraka untuk mengidentifikasi apakah ada batu asal di batu biru tersebut. Dalam hal ini, bisakah kita juga menggunakan api dunia bawah untuk menguji hukum langit dan bumi di sini? Memikirkan hal ini, Lu Yun mengulurkan jarinya dan mengorbankan api neraka pada saat yang bersamaan.